Indonesia adalah sebuah negara yang besar dan kepulauan. Sebab itu, tidak heran jika jumlah penduduknya sangat banyak dan tersebar. Bahkan, tidak hanya tersebar di dalam negeri, warga Indonesia juga banyak yang merantau sampai menetap di luar negeri. Pada tahun 2012, Kementerian Luar Negeri menggelar konferensi diaspora Indonesia dan tercatat ada 26 negara yang menjadi lokasi perantauan. Mereka berkarir dalam pelbagai sektor, mulai dari wirausaha sampai dunia politik. Siapa sangka, para keturunan Indonesia ini bisa membawa nama baik dengan menduduki jabatan kepala negara tempat mereka tinggal saat ini. Sebuah prestasi yang mengagumkan yang harus diapresiasi, mulai dari menteri hingga presiden. Ingin tahu siapa sajakah mereka? Ikuti terus video ini. 1. Ahmad Zahid Hamidi. Ahmad Zahid Hamidi adalah seorang politisi asal Malaysia. Saat ini menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri sejak Desember tahun 2022. Ahmad Zahid Hamidi yang merupakan pemimpin Koalisi Barisan Nasional dan Ketua Partai UMNO ini memiliki orang tua yang berasal dari Kulon Progo dan Ponorogo. Ahmad Zahid, yang kini menjabat Wakil Perdana Menteri Malaysia, juga diketahui bisa berbahasa Jawa dengan cukup baik. Bapakku soko Wates Kulon Progo, ibuku soko Ponorogo, ucap Ahmad Zahid ketika menjelaskan asal-usulnya dalam bahasa Jawa, seperti dilansir detik.com pada Mei tahun 2016 lalu. Beliau lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1953 di Kampung Sungai Nipah Darat, Bagan Datok, Perak, Malaysia. Sang ayah berasal dari Kulon Progo, Yogyakarta, sementara ibunya orang Ponorogo, Jawa Timur. Keluarganya berimigrasi ke Malaysia tahun 1932. Karena kedua orang tuanya keturunan Jawa, Zahid juga mengakui bahwa dia bisa berbahasa Jawa. Ayah saya dari Kulon Progo, Jogja. Ibu saya dari Ponorogo. Ya. Ponorogonya masih dialek Jawanya masih kental ya. Yang Jawi nih gue. lanjut saya tidak bisa menimpali tapi mau dengar dikit. Ya. Dulur-dulurku saka Wates, saka Kulon Progo, saka Jogja. Kabaripun saya datang ke Jakarta ini untuk ikut partisipasi dalam Jakarta International Defense Dialogue. Muga-muga kabeh sehat walafiat ya. Jadi kalau bahasa Jawa, dialek dan logat Jawanya keluar, tapi begitu berbahasa Indonesia atau Melayu, balik lagi ke Malaysia gitu ya. Adaptasinya gampang ya. Oke, baik. Mengutip dari Bernama, Senin tanggal 5 Desember tahun 2022, Ahmad Zahid Hamidi lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1953 di Kampung Sungai Nipah Darat, Bagan Datuk, Perak, Malaysia dan merupakan anak pertama dari 9 bersaudara. Ayah Ahmad Zahid Hamidi bernama Raden Hamidi Abdul Fattah, yaitu orang Indonesia asal Kulon Progo, Yogyakarta yang merantau ke Federasi Malaya pada tahun 1932. Sedangkan ibu Ahmad Zahid Hamidi bernama Tumina Abdul Jalil yang merupakan orang asli Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Dia fasih berbahasa Jawa halus seperti yang diajarkan oleh kedua orang tuanya yang bersuku Jawa. Adapun, Ahmad Zahid berpendidikan Doktor Komunikasi di Universiti Putra Malaysia. Saat ini, dia berusia 69 tahun. Ahmad Zahid pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pelancongan pada tahun 2004 sampai tahun 2006, Wakil Menteri Penerangan pada tahun 2006 sampai tahun 2008, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Kementerian Agama pada tahun 2008 sampai tahun 2009. Selain itu, dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan Malaysia pada tahun 2009 sampai tahun 2013, Menteri Dalam Negeri tahun 2013 sampai tahun 2015, dan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Malaysia pada tahun 2015 sampai tahun 2018. Ahmad Zahid Hamidi saat ini menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia dan telah dilantik pada Sabtu, tanggal 3 Desember tahun 2022. 2. Yusof Ishak. Sosok paling luar biasa dengan jabatan tertinggi di negeri Singapura. Dialah Yusof Ishak. Dia adalah Presiden pertama negeri Kota Singa yang terpilih pada tanggal 9 Agustus tahun 1965. Yusof Ishak merupakan presiden pertama yang memimpin Singapura pada tahun 1965 hingga 1970.
Keluarganya merupakan orang Minang Pagaruyung yang merantau ke Singapura pada tahun 1730. Usut punya usut, Yusof Ishak merupakan keturunan keempat dari Datuk Janatan yang merupakan tokoh bangsawan Pagaruyung, saudagar, tokoh perantau Minangkabau wilayah Penang. Kala itu Yusof juga aktif dalam Liga Nasional Federasi Malaya yang memperjuangkan kemerdekaan dari Inggris. Perjuangannya berhasil pada 1959. Sesuai kesepakatan politik dengan para politikus pribumi lain, Yusof diberi tugas menjadi presiden Singapura. Sayangnya, Partai Aksi Rakyat pimpinan Lee Kuan Yew merasa Kuala Lumpur lebih mengutamakan warga etnis Melayu. Akhirnya mayoritas keturunan China di Singapura memutuskan keluar dari Federasi Malaya tahun 1965. Untuk mengenang jasa Yusof Ishak, wajahnya diabadikan pada mata uang $5 Singapura serta dalam pecahan $1.000 Singapura. Namun, sebelum kita lanjut, jika kamu menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak lagi info-info menarik lainnya dari berbagai belahan dunia, silakan klik lebih dahulu tanda like dan subscribe serta aktifkan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan saat Yani TV mengupdate video terbaru, dan tinggalkan komentar kamu sebagai tanda support channel ini. 3. Richard Rakotonirina. Salah satu pemimpin yang berhasil di negara pesisir timur Afrika di Madagaskar adalah Richard Rakotonirina. Meskipun jarak Indonesia ke Madagaskar sangatlah jauh, tapi konon nenek moyang negara Madagaskar rata-rata berasal dari Indonesia sehingga membuat Madagaskar banyak sekali memiliki kemiripan dengan Indonesia. Menurut pengakuan Richard Rakotonirina yang merupakan Gubernur Akmil AD Madagaskar, bahwa ayahnya merupakan keturunan Indonesia. Sosok gagah Richard Rakotonirina pernah menjalani pendidikan Sesko Angkatan Darat di Bandung pada tahun 2000. Disusul kemudian pada tahun 2011 mengikuti kursus Lemhanas. Richard pernah menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer Madagaskar. Kedekatan negara kepulauan di sisi timur benua Afrika itu sudah berlangsung sejak abad ke-7. Dia mengatakan, sekitar 70% dari 22 juta warga Madagaskar kemungkinan berasal dari Nusantara. Meskipun ia tinggal di Madagaskar, ia sangat mencintai negara Indonesia dengan segala keberagaman budaya. 4. Paul Somoharjo. Paul Slamet Somoharjo adalah seorang politikus Suriname keturunan Jawa. Mungkin dari mendengar namanya saja kita pasti tahu bahwa Paul Somoharjo merupakan keturunan Indonesia. Paul Somoharjo merupakan mantan ketua parlemen di negara Suriname periode tahun 2005 hingga tahun 2010. Suriname sendiri merupakan negara yang terkenal akan masyarakatnya yang berdarah Jawa, Indonesia. Paul Somoharjo merupakan keturunan Indonesia tepatnya Semarang dan juga Surakarta yang berasal dari kakek dan neneknya. 5. Justin Trudeau. Selanjutnya ada Perdana Menteri Kanada ke-23 yang ternyata memiliki garis keturunan Indonesia. Justin Pierre James Trudeau adalah salah satu orang tertampan di dunia. Tapi, yang bikin bangga, Perdana Menteri Kanada ini ternyata masih memiliki darah Indonesia. Pria tampan satu ini adalah anak dari pasangan Pierre Elliott Trudeau dan Margaret Sinclair. Dia memiliki nenek buyut dari ibunya, Margaret, bernama Cornelia Louisa Infel yang lahir di Padang, Sumatera Barat pada tahun 1808. Cornelia adalah anak dari warga negara Belanda yang tinggal di Padang dan beristrikan orang Nias. Thank you for watching, terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video info-info menarik dari berbagai penjuru dunia lainnya.